disuruh bersyukur atas segala nikmat. Apalagi nikmat yang kita ini jadikannya adalah sebesar-besar daripada kenyataan dia sendiri. Kita bersifat kasih sayang kepada anak istri, itu adalah kita menjadi khalifah di bidang kasih sayang. Karena Allah Rahman dan Rahim. Kemudian kita melihat lawan bini, melihat lawan anak, itu adalah kita menjadi kenyataan bagi Allah yang memandang dengan basarnya. Sehingga seterusnya lah daripada Asmaul Husna. Maka ini yang kita isi waktu siang dan malam. Jangan banyak lengah daripada musyahadah. Sebab umur kita siapa tahu sebentar habis. Sudah cukup umur kita beberapa tahun yang dibawa duduk bukan di majelis ilmu, duduk di kantor, duduk di toko, duduk di rumah dan sebagainya. Itu dihitung-hitung berapa kerugian yang sudah banyak, tidak bisa dihitung lagi. Tersandar diri kita kepada nafsu. Maka cabutlah sandaan itu, jadikan hamba Allah, jangan hamba nafsu lagi. Apalagi masalah bermasyarakat. Ini ada orang berbicara begini, katanya duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablillah wa hablil nas. Mereka itu diberikan kehinaan oleh Allah dari karena tidak melaksanakan dua. Pertama hubungan dengan Allah, kedua dengan hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau orang tidak berhubungan dengan masyarakat, katanya orang itu hina. Tapi di dalam berhubung dengan masyarakat ini juga, di situ tempatnya banyak dosa-dosa besar. Sudahnya dosa kecil. Jadi kembali kita kepada hadis-hadis Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran juga. Di antaranya Al-Quran yaitu Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang yang beriman, kalau ada beriman kadakanna ini. Hai orang yang beriman, peliharalah diri kamu sahaja. Orang-orang lain daripada kamu sudah tuhuk siang malam dipimpin, dipadahi, dibawahi kada menurut hingga hendak ke dunia bukan kada mau dibawa ke akhirat, kada mau. Nah, karena kamu sudah melaksanakan nasihat kepada orang lain, kamu lapas orang yang dinasihati yang kada menurut nasihat itu, la yadurrukum, tidak mengapa atas kamu dan rezeki kamu. Kalau kita putus hubungan dengan manusia, rezeki kita tetap ada. Karena rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Coba pikir, kalau kita beelang ke sebuah beelang, apa gawian beelang? Dudukan. Bapak dudukan minuman, bapak lagi berokokan, bapak lagi makan wadai, bapak lagi berkesah-kesahan, bapak lagi tatawaan, bapak lagi manyambati orang. Habis bulikan masing-masing ke rumah, isok di rumah siapa pulang, situ pulang, mau kumpulan tukar nasi di Banjarbaru, makan baimbe sama-sama sambil merokokan, kurimit membengbel kurang. Sudah puluhan tahun lebih gawian kita kayak itu, membuang-buang nikmat yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghdunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat daripada Allah yang besar, tetapi manusia banyak tidak menyukurinya, tertipu dengan dua nikmat. Pertama, diberikan kesehatan. Yang kedua, diberikan waktu yang lowong. Waktu yang lowong diisi elang panderan, minuman rokok, makanan wadai, tatawaan, sudah. Kadang-kadang jauh malam tatawaan, kerekikan jauh malam, sudah jam 11-an.
Kada tahu di jiran kaganggu. Tertipu dengan nikmat nang dua ini saling banyakkan jar Nabi di zaman Rasulullah. Demikian seorang yang alim, dia mengamalkan ilmunya, maka dia menjadi mudhar bagi Allah Ta'ala bersifat alim. Karena dengan ilmu Allah Ta'ala terjadi seluruh sesuatu. Tentu saja dengan kudrat iradat. Nah di sini kudrat iradat, di sini pangkat. Pangkat itu digunakan untuk membantu menolong orang yang lemah. Jangan pangkat itu digunakan untuk merebut harta-harta milik orang lain. Misalnya sertifikat yang milik hak orang bujur diganti menjadi milik negara. Itu karena pangkat digunakan untuk mengambil hak milik orang dengan secara zalim terang-terangan. Itu bukan jadi madhar Allah. Ini banyak mengatakan saya madhar Allah, tapi gimana yang betul madhar Allah atau gimana? Seorang ulama gimana yang jadi madhar Allah? Seorang kaya bagaimana jadi madhar Allah? Seorang penguasa bagaimana jadi madhar Allah? Atau ada semua? Memang yang dibicarakan musannif di sini aslinya manusia ini madhar kenyataan bagi Allah aslinya. Kemudian kan bisa berubah. Dari asal tadi bisa berubah karena musuhnya ada iblis, syaitan, nafsu, manusia yang jahil. Saya ulangi, manusia yang jahil. Itu termasuk golongan musuh. Waspada terhadap orang jahil agama. Orang jahil agama itu kalau terkerubut belima buuhannya kita seorang nang alim kalah kita tatawaan kalakakannya di hadapan kita nang garing berdiam ya. Inya maka basuh karian di hadapan kita karenanya jahil agama. Jadi sedih bertambah sedih kita itu. Sakit bertambah sakit. Berat kalau sudah ketemu orang jahil agama, berat. Ulama zaman dahulu ada dengan ulama zaman dahulu juga. Saikung tulak haji, bulek datang haji. Nang saikung di kampung kada baelang kasih. Kada dan elang belum datang haji ditakuni oleh orang banyak. Kada papian kada maelangi guru itu salah kasih dia kada. Bujur aja. Ini masanya sudah hina la ya'manu ar-rajulu jalisa. Ini ia masanya hadis Nabi ini sudah disuruh kita memelihara diri pada ketika tidak lagi merasa aman manusia kalau bertemu kawannya. Apalagi duduk sampai sejam, bahaya. Apa yang kita pandar bisa pendarnya kalau yang dilabihinya ketiga huruf daur jadi fitnah. Jadi fitnah. Atau dikuranginya satu huruf jadi fitnah juga. Jadi kita sekarang mencari jalan keselamatan menurut pimpinan guru kita yang sudah beberapa ikung meninggal dunia, yang menguasai segala kitab dan amal ibadah dan akhlak karimah. Hina la ya'manur rajulu jalisahu. Kalau duduk berdua laki bini kada aman daripada muntung menguya orang, menyambati orang, nyumpahi orang, mahiri orang. Sabda Allah
Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, tidak bisa menyandang langitku dan bumiku akan diam. Bumi hendak menyandang Tuhan kada sanggup, hancur. Langit demikian, nang kada hancur menyandang makrifat, hanya hati hambaku yang diberi iman. Jadi lebih kuat hati daripada gunung dan langit. Amanah ma'rifat ini yang harus kita jaga, wajib kita jaga supaya jangan dicabut. Kalau dicabut iman, siang malam beribadah ada diterima lagi, sebab mencampur syirik dan riya macam-macam itu karena sudah dicabut. Dijaga supaya i'tiqad ini jangan sesat. Mengharap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau sudah Allah itu dianggap di belakang jauh-jauh, tidak pernah minta tolong sama Allah, minta tolong lawan makhluk-makhluk yang kerencung-cungan yang banyak ini. Coba dihitung sampai di mana sudah derajat iman kita dan makrifat kita kepada Allah. Sampai di mana pulang kelakuannya masalah kita mencari rezeki, apakah berpegang kepada Allah, apakah berpegang kepada usaha. Dan sampai di mana sudah dosa kita banyaknya membuang-buang waktu tidak diisi dengan ilmu agama dan amaliyah agama. Sampai di mana sudah mulai perjalanan kita menghadap Allah, setiap orang menghadap Allah pasti memalingi akan orang akan yang lain dari Allah. Setiap orang menghadap Allah, yang lain dari Allah diletakkan di belakang jauh-jauh. وقال رضي الله عنه ليست الكرامة مقصودة لنفسها بل هي شاهدة لجلالة من ظهرت على يده بشرط وجود الاستقامة. Bukannya keramat itu yang dikehendaki kita hidup di dunia dan di akhirat, bukan mencari keramat, bukan. Bahkan wujudnya keramat itu menyatakan bahwa seorang yang diberi keramat itu mulia di sisi Allah dengan satu syarat mutlak, yaitu wujudnya istiqamah. Nah, di sini penentuannya fikih. Apabila orang itu bekerja, matanya, telinganya, muntungnya, batis tangannya, parutnya, dan usaha-usahanya, bininya, anaknya, serumah tangga itu kadat bertentangan dengan syariat fikih, maka bisa orang itu disebutkan istiqamah. Apabila terjadi di dirinya orang itu yang menyalahi adat, bisa disebut karamat. Tapi kalau masih banyak bertentangan dengan fikih, modal usahanya aja udah haram, cara berusahanya pun haram, matanya memandang yang haram, kuping mendengar yang haram, hati berniat yang tidak baik, dan ada dalam hati lagi iri dengki, ada lagi dendam, ada lagi suka marah, emosi, perutnya diisi dengan riba dan yang tidak pakai akad dan lain-lainnya, istrinya buka aurat, anaknya buka aurat, subuhnya tidak dikerjakan oleh anaknya yang sudah umur 7 tahun, tidak dibenarkan ayahnya itu punya keramat. Bahkan wa illa fadzalika nau'un minal istidraj, itu adalah sebagai daripada lanjuran dari Allah masuk neraka caranya. Tapi masyarakat awam memandang itu orang surga, kita umpatan sini kalau tahu cakap kedabusan dan neraka.
lawan syariat apa lampang lawan fikih. Badi mah hendak alim fikih lamun duduk bukan di hadapan orang alim fikih. Kita kalau duduk di hadapan orang fikih nang depannya fikih dapat ilmu fikih. Kalau duduk di hadapan orang ahli tauhid dapat tauhid marifat. Duduk pada orang tasawuf dapat tasawuf, duduk pada orang hadis-hadis ahli hadis kita dapat hadis minta. Ini duduknya di hadapan ulama hadis kada, ulama fikih kada, tauhid kada, tasawuf kada. Duduk di mana? Di orang nang jahil banyak bisi duit. Ya duitnya kada bertambah juga. Di neraka maka am gede bau. Baik pun masih ada yang menasihati memberi petunjuk untuk apa banting setir. Lamun kada ada menyuruhkan banting setir ini iya sudah. Bercamuh sama sekali, rumah tangga camuh, kampung camuh, daerah camuh, provinsi camuh, udah negara camuh, beradur. Nang nyata-nyata sudah berjanji kita ijma kada umpat politik kenapa jadi hendak jadi itu merusak akan ijma. Maka dalil ahli sunnah Quran hadis ijma dan qiyas. Kenapa jadi nang sudah disepakati itu diruntuh? Jadi tidak ada nang dihadap ke depan selain daripada bala bencana. Kharqul ijma'. Wa ghalibu ahwali ahli al-kamal adamu zuhur syai'in minha ayil karamati. Dan 99% daripada keadaan orang yang sudah sempurna istiqomah dan imannya, yaitu tidak diberi Tuhan lagi karamat menyalahi adat, itu udah dipindah Tuhan kepada yang lain karena anak-anaknya itu bukan orang tua lagi. Lalu si anak-anak ini sidin berubah wah ini ya kalau ada karamat sidin lagi jadi beuhu kemudian hari padahal sidin naik angkatnya nangin nang kada paham sedangkan inya nang harap pada harap nang kada bakaramatnya harap karena bakaramat karena jahil. Coba baca kitab-kitab keramat, baca supaya tahu. Ini sampai ada orang susah kada punya gawian, kada punya modal, kada punya kebiasaan. Ada orang melanggar kucing dengan kendaraan dipatak di situ, ujar orang di rumah berdua selamat nyawa di situ, bawa kambang hendaknya di situ kiri model kubur. Lalu ditakutan kalau pina supirnya ini kena pulang terlanggar orang sebagainya cilaka, lalu dikaramatakan si kucing tadi. Nah, si susah nang kada tahu kisahnya, orang hendak sugih aja batungguan siang malam 40 hari baru malam dihiga kubur arwah kucing. Jadi ya, lalu orang lain Pak belangan mendapat juga duit ala kadarnya. Tapi mbah itu masuk sel. Kadal faqru an yakuna kufra. Kebanyakannya sifat susah itu menjadikan manusia berubah jadi murtad. Gara-gara ada berduit, hokon murtad, menjual agama dengan duit. Jadi ujar Abu Yazid Bastami kalau ada khilaf insyaallah. Kalau ikam meelangi aku di waktu aku masih di tengah perjalanan, ikam tidak ragu-ragu mencap bahwasanya aku ini adalah wali. Tapi kalau ikam meelang ke rumahku sesudah aku sampai, ikam padahal sama aja pengelon dari manusia.
Nah begitulah 99% orang ahlul kamal tidak diberi lagi namanya layak adat itu, karena yang diberi sudah istiqamah sesuai fikih lahirnya, sesuai tauhid dan tasawuf batinnya, serta tidak terpengaruh dengan selain dari Allah. Kemana makanya di situ kebesaran Allah, di situ rahmatnya Allah. Kemana telinganya memandang, kupingnya memandang, di situ rahmatnya Allah. Allah itu siapa Rabbi, Allah itu siapa Hasbi, Allah itu siapa Razaqi, Allah itu siapa Muharriki, Allah itu siapa Musakki. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Illa an yaghdibahum al-halu, kecuali orang tuha-tuha itu bisa juga timbul keramatnya, tapi sidin itu adalah terpaksa dan kada merasa, bahkan tidak bersiap berdahulu. Kada berniat-niat memang terjadi seadanya kayak itu. Ya kanya sidin berpikir tak kada jadi sidin mengalurakan keramat itu, tapi kada sempat berpikir lalu terbuka juga kalau ketahuan kawannya nang ini bisa mengiur rambutan masak sebegini kada pada zamannya. Itu ngarannya galabatul hal. Tapi prinsip keramat itu bukan tandanya wali. Tandanya wali karomah, apa istiqomah. Wa aqala fi dzalika ila an qala wa qad jaa unasun min ali abdi al-haq abdul haq. Datang beberapa manusia dari bubuhan Abdul Haq wa yadhkuruna karamati jaddihim, mereka itu masing-masing menguyak karamat datu-datu mereka. Ini Abdul Haq banyak banget duriyat. Di antara duriyat itu satu pasukan ada nang bakaramat. Jadi masing-masing yang di bawah ini menguyak karamat datu-datunya. Ba'aduna Pak, ba'adu karamat, nang bakaramat siapa tadi? Datu. Menampayakan duit sering banyakan duit siapa? Duit datu. Dikira duit siapa? Datu udah sugih banget nyawa. Jadi ujar yang lain 4 pandar nah satu mat. Ikampang kan apa jadi tahu utang. Lakas jarak. Bapada datu udah sugih banget nyawa Pak. Bapada datu bakaramat nyawa Pak. Subuh aja malaur. Jadi ada usaha agak-agak akan datu, ada usaha turut lihat di diri seorang aja dulu bagus kada kan. Ini kada ini mau yang datu nang harap-harap itu. Ya ke abah seorang terkena pegawaian sidin, siapa kawan-kawan sidin, nang tema pendal sidin, laku sidin turut dia seorang tahu kalau padahal itu apa hubungannya keramat nyawa pang jurang. Nah lalu supan benar kuitan bisa baca kitab Quran dan tafsirnya, seorang jangan tafsirnya Qurannya aja belum bujur lagi membaca, tapi nengaran pakaian diulah jadi alat penangkap duit, lalu berpakaian yang harap-harap bahasa rendang, bahasa ruban gonol, bahasa les gonol, macam minjam jobang lah. Masuk ke desa-desa yang sudah. Orang desa kalau tahu lagi ya, kucing menjatah, menjandaki kambang duduk situ 3 hari situ kejadian gitu. Walhasil Quran dan hadis tadi sudah juga tuhuk nyawa berhubungan masyarakat, sekarang mengurus diri aja. Itu aja diambil Quran tadi. Hadis sudah menentu juga sudah. Alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Urus diri sendiri, tinggalkan masyarakat. Itu sudah hadisnya sebutin, Quran sebutin. Banyak orang lagi kawannya. Itu dulu kau melakukan.
Kada rame aja di rumah aja rasa di penjara apa dia mintu bang. Ikam di mana aja kalau masih dalam dunia tetap dalam penjara. Hadis Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Kita di mana aja tetap masuk penjara, ada bisa apa? Ada bisa keluar. Keluarnya itu sesudah kita mati, roh kita lalu masuk surga, itu hanya. Kalau masih di sini aja tetap di penjara, matinya bala musibah kada bisa ambil, datang terus bertubi-tubi. Sijnul mu'min. Ila an qalu wa fina ar-rajulu ya'kulu at-ta'ama wa la yataghawwatu, sampai ada yang berucap sebagian mereka, bubuhan Abdul Haq, di kayah kami ada seorang laki-laki makan, ia akan makanan tapi kada sing heraan. Wa za'amu anna dzalika karamatan min dzalika ar-rajul wa halun 'azim, dan mereka yang pandar ini menyangka juga mau katakan pender bahwasanya kula akun itu bakal ramat inya dan wali besar, buktinya kada sing heraan, padahal bisa saja ucusnya yang kaganggu atau tahinya kakarasan. Sampai bungulnya orang bahari telah orang, oh ini pintar sampai makan kada bahera karamat juga aja. Jadi supaya orang banyak datangan kasih itu bawa duit, bawa pisang, bawa apel, membawa sekalian nangka apa macam-macam, memberi ituan wali kada bahera. Sampai makan kada bahera dianggap wali juga aja, alhamdulillah bungul juga. Coba ya, lamun tuan guru telah hidup di zaman nangka itu ngalih baru pandar seraba santok. Dipadakan jangan kasih itu kada wali, ada musuh. Nang sudah ada musuh banyak pula bertambah ulang. Dilihatkan. Jadi baik kada melihat, baik kada melihat, kada mendengar, itu jalan tengah. Faqulna lahum yumkinu an yakuna dzalika karamatan bi syartil istiqamah. Maka aku mengangkat tangan berucap, mungkin kada bahera itu karamat asal syaratnya istiqomah. Jadi jangan kada baheranya yang dilihat, istiqomahnya yang dipandang. Itu sebagai tanda mutlak bagi orang wali. Wa illa fala yab'du annama yaqulu syaitan qabla ayyalija batnah. Nah, lamun istiqamahnya ada kekurangan, berarti itu syaitan yang memakan makanan dalam parut itu. Lalu inya kada merasa apa? Makan, lalu napa nang dihera akan mun kada ada makanannya. Bimbel setan makan itu di parut setan, makanan itu bukan di parutnya, mun di parutnya tentu kada ada. Napa nang dihera akan? Maka ini bismillah sebelum makan jarang mana terdengar. Membaca bismillah sebelum makan jarang terdengar. Bujur kada? Bimayan makanan berataan. Bismillah jam rumah. Ayolah mulai aja. Yo derip aja. Derip ta idrip. Mai tuntung kada alhamdulillah lagi. Mai tuntung kada alhamdulillah lagi. Ya khair nikmah. Dan alhamdulillah lagi. Pesan bener-bener aja. Ambil rokok, ambil kopi, nyambati orang gawian. Pacul suruh anak dihiga. Ambil bantal, omong sampai pukul 2. Malam hanya boleh acaranya memang maghrib aja. Daripada tertipunya diberi kesehatan, tertipu diberi kelonggaran waktu. Orang-orang Eropa karena tahu waktu itu 24 jam, maka setiap satu detik mereka itu sudah bisa mengeluarkan 5 biji Mercedes. Mereka masih lagi mencari waktu yang lagi lebih supaya bisa 10 biji.
daripada inya tahu di dalam waktu inilah tempat usaha. Itu urusan dunia. Ada kita ini waktu semalaman jadi duit kada, jadi baras kada, jadi pahala jauh kali. Saban malam nangka itu rami-rami aja, kada usah lagi ya, jangan menganak lagi, manuha pulang. Sudah berbulu kan dia. Lima pantas baca Quran, dalail dan lainnya, lamun nang waktu sibuk berkawanan aja. Intaha. وقد حقق هذا المعنى الشيخ الإمام محمد بن عبد الله العيدروس علوي نفع الله به في كتابه أسرار علوم المقربين. Ini kitabnya halus saja, kada sampai sejaridi, kada sampai, yaitu Kitab Asrar Ulumil Muqarrabin. Alhamdulillah di Hadramaut sekarang kitab ini dicetak. Jadi orang-orang yang sekolah di Hadramaut sudah ada basic kitab itu. Artinya satu tulisan yang mengumpulkan segala rahasia ulama-ulama yang dihampirkan kepada Allah. Karangan Muhammad bin Abdullah Al-Aidarus. Nya awal-awal orang yang membuka tasawuf di Tarim adalah Al-Aidarus. Hanya yang lain-lainnya mulai. Tadinya kada nahu fikih saja. Disembunyikan kan. Sudah datang Al-Aidarus, lalu timbul dibuka ya. Faqala wa amma hadhihi al-khawariq allati tushbihu bil karamat wa tasduru min aqwamin lam yu'nas minhum bi shay'in min akhlaq as-salihin وشأن أربابها الدعوة والكلام المنكر الذي لم ينقل مثل عن الصالحين الأولين فهذه محن وفتن وليست تدل على صلاح أربابها. Ujar sini di dalam kitab itu bahwasanya segala macam yang menyalahi adat yang mirip dengan karamat timbul daripada golongan yang mereka itu tidak mempunyai akhlak orang saleh. Malahan ia mengaku-ngaku itu dan ini, dan kata-katanya banyak yang menentang lawan orang-orang yang soleh sebenarnya. Maka itu terjadi dinamakan musibah dan bala besar, dan tidak menyatakan bahwa orang yang punya itu adalah soleh. Lianna hadhil karam khawariqa laha usulun yarja'u ilaiha. Karena bahwasanya segala karamat khawariqul adat itu pasti ada kembalinya kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kada boleh tidak. Nah, karena Quran, hadis di situ mustanadnya, pegangannya karamat yang asli, lalu ya'rifuhal hudzaqu wa ahlu fahmi. Nang tahu orang tua wali karamatnya bujur, orang nang bujur alim. Fataratan takun hadil khawarik mansubatan lisyayatin. Nang kebanyakannya namanya adat itu adalah setan. Syaitan itu masuk kepada diri seseorang. Nang kaya seseorang itu nang bakaramat, padahal setannya kerasukan mengajar, ya tenaga dalam. Limbahnya ampih keluar dari situ biasanya. Jadi musibah agama di zaman kita ini kada kau dibaca lagi sudah. Di rumah tangga kita kan musibah agama banyak aja, apalagi di luar yang lain tahu di kota-kota besar tahu. Jadi berhati-hati benar. Sambil disesuaikan ilmu-ilmu sedikit yang benar, ada hadis Qur'annya, ada ijma' dan qiyasnya, menjaga diri dan anak buah apabila mau sambil didoakan. Fataratan takunu hadhil khawariqu mansubatan ila syayatin kama huwa ma'lumun min ahli al-kahf. Nah, sebagaimana yang disebut orang-orang yang
sahabat dengan hantu, yaitu dukun. Nah, dukun itu dukun. Wataratan asal. Fa innahum yuwaluna syayatin wa yastahduruna jinna wa syayatin bi asya tukhtasu bi syayatin wa tunazimu ta'atuhum. Karena mereka itu selalu menjadikan pemimpinnya setan. Setan dijadikan pemimpin dan menghadirkan jin dan setan. Supaya datang jin dan setan, mereka itu mencari sesuatu yang supaya setan itu katuju dan taat lawan inya, seperti menyan putih itu disiapakan itu menukar seperti lagi avion itu. Apa avion itu yang orang dulu tuh mah ngunyut tuh, nah kaguri teler apa itu namanya. Kalau ini kan narkoba apa macam-macam, kalau dulu tuh lain namanya. Itu nah kalau itu dibuat di perepen, jin lawan setan datangan, dan jin itu sapamerintahan inya. Nak disuruhnya apa? Kenapa suruhnya mati guru ije kan? Disuruhnya supaya guru ije itu garing parut ke sakit dada, ke sakit batis, ke sakit. Disuruhnya jin kali menggawi. Itu ngarannya kiriman daripada iblis dan setan. Yang disebut orang kita ini sebahagiannya ada menyebut begini, yaitu ngarannya kawannya si pulung lubuk kayaknya. Seher, kalau bahasa Arabnya itu seher. Perang maya. Nah itu. Oh diupah Bang. Ya ada orang tanah sarik lawan guru ijeh, lalu mengupahkan lawan Dayak. Nah ini gambar guru ijenya, ini udah memberi nyawa amas gawiakan sampai mati. Jadi sekulingan rumah orang tuh hibak aja dah. Kakak itu. Inya kada nyaman banget melihat guru ije itu hidup, sehat, nyaman, ada enak benar. Nang dicarinya sendiri itu kalau bisa mati Bang, non kada mati tak garing terus-terusan. Jadi obat keluar terus duit supaya habis duit sampai tak utang. Ada juga menambahi macam-macam itu, nah mulai gratis menambahi sampai kepada minta 100 juta. Orang sudah sakit, kenapa jadi diperas pulang ke mana? Meletakkan otak itu ke mana? Meletakkan otak orang udah sakit. Sudah sakit betul-betul masih dijadikan manfaat untuk diri dan golongannya. Akibat jahil dengan agama. Fatukhbiruhum asyayatinu bil mughayyabat. Maka syaitan tadi sudah dibari Bang makanan minuman yang cocok lawan inya tadi. Sudah dibari tadi. Lalu apa ujarnya? Ayo datangi situ gurijanya Bapak. Mbak datangi situ buliknya nyeratan guring nyaman benar. Cucuk parutnya lawan dadanya. Supaya inya sakit parut baimat semalaman malam ini. Lalu bakajutan kena timbul sampai ke subuh kasakitan. Kiau pajabutannya taguring juga. Artinya sampai taguring-guring mencampur dan mau hilang. Kiau dokter pulang sampai dokternya menginum banyu aja ya terbalik. Stres. Pada ada obatnya lalu sekalinya hara bubuhan inya jualan sifat sarik dan hiri dengki. Bubuhannya juga mau pahakan lan sudaya.
Hah? Apalagi wah ini ngaran dukun itu menyaraput. Orang bersahabat setan itu banyak bener wah ini. Orang-orang pejabat-pejabat kena juga barang mayanya. Orang hanya kawin karena barang maya juga. Nang laki melihat bini ya benar warik, nang bini mau lihat laki ya benar jagung. Ngapa ada dimakannya benar? Musimnya mas sekali non medis lah musimnya sudah. Jadi setan memadahkan lawan si dukun ini barang nang gaib. Jadi inya melihat barang nang kada dilihat oleh orang. Padahal nang mahabarakan di hatinya tah, nang basuara di hatinya itu setan. Bukan Allah. Cuma karena orang ini tersalah jalan, dikiranya menghadap Allah tidak ada gangguan. Nah lalu apa geretek yang di hati dikira datang dari Allah berataan. Padahal ada yang di bawah anggapnya yaitu di setan. Nah, geretek setan dianggap geretek Ar-Rahman. Di situ apanya tertipunya. Apalagi dua binian nang pina bawa bahan kayak ini duit patut datangan berhemat keluarga. Wani berulah tempat spesial untuk menerima tamu minta banyak tawar-tawir. Padahal baca Fatihah aja kada bujur. Anak aja masih aja lagi narkoba. Walilah umanya nam tiup terus banyak tawar. Tasbih jadi tangan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Walhasil wa ini tutup mata tutup telinga supaya jangan tahu habar bicara lagi. Wa taratan takunul khawariqu mustanadatan ila ashabil simiyah. Kadang-kadang pulang menyalahi adat itu perpegangannya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu simiyah. Ilmu simiyah itu ilmu manhiyun anhu syabiun bisihir, yaitu ilmu yang mirip dengan sihir. Yata'anahu aqwamun ladina lahum, yang memakai akan ilmu itu oleh golongan yang banyak yang tidak beragama sama sekali. Yaju'una anfusahum. Nah ini sama. Kalau ini simia, yang dahulu tadi orang nang tahanah, ujar kita dukun. Sama. Modal utamanya untuk kasyaf isi satu, yaitu jangan banyak mengisi perut dengan air dan beras makanan lain. Siapa tahan balapar pasti kasyaf. Tapi kasyaf nang karamat, bukan kasyaf nang istiqomah. Matinya inya sayang banget kalau tak banyak makan, tak banyak minum, rusak kasyafnya. Kadang lagi antenanya rusak. Jadi kalau nampak lagi boleh lihat di TV hilang. Nang paling dijaganya itu Rasulullah aja kada itu. Rasulullah aja kada ada dimakan banyak ya. Makannya sedikit-sedikit, dimakan banyak barangnya sedikit. Dimakan barangnya banyak. Iya. Pakaian tak apa nang ada kan josin ada nang bagus pakaian kada minta. Ini kada spesial, ini pakaian wali, ini minuman wali. Nang nyaman-nyamannya makanan nang nyaman-nyaman yang kambing tuh kepalanya utak bebayar aja jumpa sedikit sudah aja, karena apabila inya seganggam makan utak itu tasapnya itu tertutup bulik asal bahari sayang banget itu. Siapa ampunnya? Kahanah dan ahli simiyah. Tuh kalau di Maghribis itu ini 90 rumah ada jadi ilmu ini. Coba seorang ulama besar berpakaian ulama tua dan tasbih sebagainya keluar dari
jidar dari apa dari dinding rumah keluar habis memberi kabar lawan nang memberi makan inya avion tadi masuk dalam situ nang kaya ada rumahnya ternyata. Macam apa masyarakat umum melihat kayak itu waliam sudah nyakin wani habis duit nang mengawani. Ayat kita sudah berdoa lawan Allah, sudah kita menuntut ilmu udah luar biasa itu malam siang berapa tahun. Tinggal doa kita perbanyak sekarang, mudahan kita serumahan jangan tertipu daripada orang-orang fasik, zalim dan lain-lainnya di zaman ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita serumah tanggaan akan iman yang benar, Islam yang benar, ihsan yang benar, peliharaannya daripada segala musibah dan bala. Yaju'una anfusahum wa yahjiruna al-asya'al mubahah. Mereka selalu melaparkan akan perut mereka dan mereka meninggalkan sesuatu yang hukumnya harus. Ya ke rumah bertambal-tambal, baju tapi bertambal-tambal, anu pulang buruk pulang, ya ke sandal ya bakas buangan orang. Ya kacamata tasma, artinya kada bakaca lagi. Sekira orang menganggap nah ada amwali yang hanyar timbul. Nang harus kan bid'ah itu ada macam-macam, ada bid'ah harus yaitu berumah bagus, makan nyaman-nyaman, minum nyaman-nyaman itu bid'ah, tapi harus menurut tahu apa? Nah, setiap barang harus apabila niat asalnya itu baik, jadinya sunnah. Ini orang jahil ini ketujuh mah hantumnya kalau disebut juga harus kelampuan. Kadahmi kalau makan daging, oh rupanya rote, rupanya dimakan ulang ini, kalau makan daging lah, rupanya dimakannya apa? Tulang aja saudara. Cocok eron setan tulang juga nang diisapnya. Nah akur saudara, pintangan makanan. Kada makan daging, ya ke burung kada makan dagingnya, tulang-tulangnya aja, papuyuk tulangnya. Duit banyak, yang dimakan tulang. Tiamin itu kasyap, kenapa? Terganggu apabila makan daging itu, Bang. Orang sayang lawan pangkatnya yang di dunia sini. Wanahwihi seumpama daging. Napa tuh rusuk? Kira-kira tak nanggangan daging tak anu dibuati anu karai baparuk itu nana pengaran itu sulada. Nah, tak ada pemakan sulada bungolnya saling nyaman sulada. Tiam itu udah makan ini jangan tak ada melihat lagi lawan guru masdar waktu guru masdar kemana-mana anda kada kasyaf lagi ya Allah pokoknya berapa lapar anak melihat guru masdar adalah pahalanya melihat guru masdar ada ya lah orang kita melihat Allah Ta'ala dengan iman itu itu musyahadah maknawiyah ini yang penting. Lalu fayahsulu lahum nau'u kashfin, maka hasil bagi mereka itu segala bagainya kasyaf isi. Nah, yang rajin 41 hari tebelukuk pada bepander pakaian baris apa namanya selambat makan tadi nang kadeba daging ternyata ya nang kadeba daging itu ya tempe lah dibanyui ya melon bawang sedikit diuyahe entah anu pijikin apa kena lombok parawet menak makan lan nasi ketiga hari gini cocok lan liur sudah pas 2 piring kurang makan. Mun guru samman itu saumuran sudah nanya bakisukan sedin kena apa katupat lemunnya puasa tak sedin anu gabien sahurnya bukannya kena sedin katupat
Itu sudah, kalau ada urusan kayak itu, ada sini urusan makanan kalau biasa minum kan apa susu. Matinya silin kalau dari serang penyakit emah, kada ada emah serang silin kada ada. Sebab silin itu parut berisi terus walaupun sedikit. Susu sedikit, gabin sedikit, asal ada tiap jam isinya. Selain daripada guring. Kamunya pina timbul, kasap silin kena tenang hisi telah di hadapan aku kena timbul. Dia silin, napalak macam-macam aja, ya setan mau. Nah, orang alim kada katuju, mun orang kada alim itu nyawa ini, wah kasihan orang tak kami diburit. Artinya supan benar. Lalu di masyarakat umum masyhur pulang bahwa orang itu ngarannya haibat. Ujar bahasa kita kan ngarannya apa? Model Joko. Nah, wa taslitun fi hadzal ilam. Dan yang kedua, diupah Tuhan orang nangka itu tadi menguasai alam ini. Sekampungan tunduk orangnya. Sekejap orang nang menahani makan minum tadi nya ada sudah anunya itu hebat. Kenapa bahasa kita lang banget cuapnya kalau mata mengantuk. Allah. Fitnatan wa balwa. Semua itu fitnah dan ujian dari Allah kepada hamba-hambanya yang di bawahnya. Siapa yang kada lulus ujian tempat. Ibtala Allah Ta'ala biha ibadahu kama syaa. Allah menguji hambanya sakahandaknya, menang hamba dimilikinya sakahandaknya, mau uji cara apa, cara apakah. Ujar Allah umatku waktu aku operasi tangan bangkak menang kayak batang paha. Ujar Allah itu apa? Jara-jara aku dioperasi. Jasir ampun orang terserah ampunnya dicancangnya kan kita kau baidah. Ujar Allah umat. Banang ini aja yang diharapkan kan setengah bulan sekali bercuci. Kayaknya pulang masuk ke lainnya kan pulang misalnya sebulan sekali aja ya lah. Sekalinya seminggu 3 bulan, munnya naik lagi saban hari tak. Saban hari. Kadang kan dicucuk nih kemana bilang na bangkak sudah namanya. Bakamih kada mau bahera aja aku wah ini kalau ikam bakompak lamun kalau dikompak kan mau keluar tahinya matinya jarko marasi ulun jangan dielangi karena apabila dielangi ulun taganggu mararat diri ulun juga karena lintuhut orang kesakitan lintuhut terbuka-buka burit terbuka-buka mun ada nang duduk menjangok panjang diurnya. Doakan aja mudahan selamat panjang umur, itu aja doakan mudahan selamat panjang umur karena merdai orang ribuan mendoakan kalau terima Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Ulun serumah tangga meminta ampun, meminta maaf, minta ridho, minta halal, zahir batin, kepentingan berataan, dan minta doakan mudahan ulun serumah tanggaan selamat panjang umur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la
إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. نسألك اللهم بفضلك وجودك وكرمك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد واستر أمة محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.